Ustadz, apa yang membedakan hutang yang ada di bank konvensional dengan di bank syariah? Ya, saya sering menyampaikan begini, baik Anda bermuamalah lewat bank konvensional maupun bank syariah, ujung-ujungnya nggak enak, harus dibayar. Itu yakinkan. Mau ke BMT atau ke koperasi yang memakai sistem bunga ya, mau syariah mau konven, sama ujung-ujungnya hutang, cicilan. Itu harus ingatkan, karena ada orang yang ekspektasinya bank syariah itu memudahkan, kalau nggak dibayar pun nggak apa-apa, apalagi BMT, kalau duit umat nggak apa-apa, habiskan aja. Itu salah kaprah. Sama bank syariah, bank konven bisnis. Yang bukan bisnis itu namanya zakat. Zakat dengan bank itu sama, menghimpun dana. Kalau bank itu lewat deposito, lewat tabungan. Oleh bank total dana dikumpulkan, disalurkan kepada siapa? Ke Haji Nuron, salurkan buat nambah usaha. Tapi tidak gratis. Kalau konvensional pakai bunga. Berapa? Ji, pinjam, kata orang bank itu ya. Cukup 10 miliar aja. Ada 10 miliar Bang. Mana jaminannya? Nih, istana saya jaminkan. Harus ada jaminan. Menuh jaminan tong ujung Bang. Udah sekian. Berapa tahun? 15 tahun. Bunganya 10%. Deal. Itu bank konven. Enak, bank konven Mas akadnya satu, bunga. Kalau saya lebih memilih jadi bankir jadi bank konven, akadnya satu, bunga. Beda dengan bank syariah. Kalau bank syariah sama, dia menghimpun dana dari masyarakat, tabungan, akadnya wadiah, nitip, ya. Tapi digolangkan uangnya, ya, disalurkan. Namanya ya dulu amanah, gitu ya. Atau ingin tabungannya itu bagi hasil, namanya tabungan mudharabah, atau lebih kepada investasi, namanya deposito mudharabah, mutlaqoh atau muqayyadah, tergantung nanti akad yang disepakati apa. Lalu oleh bank syariah disalurkan kepada nasabah. Ya sama dengan bank konven. Dia harus mampu bayar, lihat. Kalau pengusaha mana rekening korannya, mana cash flow-nya harus tahu dong. Kalau pegawai tetap mana slip gajinya. Jadi kemampuan bayar dulu kelihatan. Yang satu apa dulu? Karakter dulu. Sama, bank syariah konven sama. Dinilai karakternya. Kalau BI checkingnya merah nggak bisa. Walaupun Anda mengaku punya aset di mana-mana, tapi ketika di BI checkingnya merah, jelek cicilannya, udah nggak bisa. Syariah konven sama, dalam hal teknis itu sama. Yang beda itu di mana? Di akad. Kalau syariah itu lihat apa kebutuhannya. Saya butuh mesin. Bisa dua, bisa jadi modal kerja mesin itu, bisa jual beli murabahah. Ya udah, mana mesinnya? Mesinnya oleh bank dibeli dulu, dia sudah wa'ad janji, udah. Mesinnya 1 miliar dibeli oleh bank. Lalu dijual kembali kepada nasabah. Dan bank meminta lebih karena jual beli. Boleh nggak jual beli minta untung? Boleh. Jadi orang menyangka Ustadz bank syariah itu bunganya gede. Itu udah salah. Di bank syariah nggak ada bunga. Itu namanya margin, ribhun. 1 miliar mesin ini dijual ke nasabah karena dicicil minta untung 500 juta. Jadi 1,5 miliar karena cicilannya 10 tahun. Boleh nggak? Ya boleh. Al aslu ya, pada dasarnya pil iltibah mengambil untung itu bebas dengan kesepakatan. Cuman bank punya kebijakan begini, udah sekian marginnya, kita nggak bisa nolak karena bank yang lebih dominan dalam hal ini. Nah 1 miliar mesinnya dijual kembali ke nasabah jadi 1,5 miliar. 1,5 miliar itu dicicil dikali 170 kali cicilan karena 15 tahun. Jadi hutang, tetap tak enak. Kalau macet bagaimana? Ya pakai hukum penyelesaian yang macet. Ya kalau macet ditagih terus. Kalau lambat didenda, syariah juga dibolehkan denda. Tapi denda ini jadi sedekah, beda dengan konven. Dendanya itu jadi pendapatan bank. Ya mudah memahami bank syariah konven itu. Intinya bank syariah itu non bunga. Akadnya itu nggak pakai bunga, tapi akad syariah bisa murabahah. Kalau dia pakai modal, pakai sirkah, pakai bagi hasil. Tapi ujung-ujungnya jadi utang. Kalau murabahah jadi hutang, tapi ini hutang yang haram. Kalau konven, kenapa? Karena bunga.
Termasuk leasing juga. Leasing syariah itu bagaimana? Leasing syariah itu leasing yang ketika menjual mobil, mobilnya milik leasing, lalu dijual ke pelanggan. Itu namanya jual beli kredit. Seperti orang tasik itu boleh. Yang haram itu kita datang ke showroom melempar kita ke leasing. Lalu leasing akadnya adalah bunga, pinjaman uang. Nah itu skema 3 itu yang tidak. Tapi kalau Anda showroom jual langsung, lalu kata tukang showroom ini harga mobil 1 juta, saya minta untung 20 juta, boleh nggak? Ya boleh silakan. Saya minta untung 50 juta, boleh. Yang penting ridho sepakat. Cuman etikanya harus sesuai harga pasar, ya jangan terlalu mahal. Nah itu perbedaan konvensional dengan syariah. Jadi kalau konvensional itu basisnya bunga dan itu sudah dipatwakan haram. Yang mengharamkan siapa? Hampir semua ulama. Ada yang membolehkan, ada, tapi ini pendapat yang lemah, pendapat yang sudah tidak populer lagi. Solusinya bagaimana? Ya kita solusinya tidak mau harus memakai jasa bank syariah. Cuma harus dipahami, bank syariah itu belum tentu murah, bisa jadi mahal. Nah itu problemnya, orang suka banding-bandingkan syariah dengan konven. Ustadz gening mahal syariah, ternyata marginnya tinggi. Diadukan dengan kur yang menang, kur itu hidup kur. Tapi kan kur pakai bunga tetap. Ustadz abi kumaha pakai kur? Tanya dulu. Kita nggak boleh menghukumi langsung. Wah langsung ada riba, pinar, enggak. Tanya dulu kenapa pakai kur. Ya saya nggak ada solusi. Bank syariah nggak kenal. Ya. Benar butuh banget gitu. Pakailah taruh di darurat wal hajat. Tapi jangan kelamaan daruratnya. Pakai kur 20 tahun, nanti darurat keenakan banget. Nah sekarang inilah kur juga lewat bank syariah. Jadi kalau lewat kur, lewat jasa bank syariah, akadnya sudah dirubah. Jadi kita aman. Jadi sebenarnya masyarakat urusan utang, saya sarankan lebih ke syariah. Secara akad kita aman, terbebas dari riba. Tapi kalau Anda senang konvensional, tetap fatwa ulama tidak tercabut, itu sudah dipatwakan haram, kecuali darurat wal hajat. Gitu ya. Jadi yang sudah terlanjur ya, mudah-mudahan cepat selesaikan. Kalau memilih cari yang syariah. Ustadz saya mah nggak mau syariah juga, belum tentu syariah. Nah ini diskusi dulu banyak. Sekarang ada ustadz juga yang seenaknya ngomong bank syariah itu tidak syariah. Tunggu dulu. Bank syariah itu konsep ulama, bukan konsep tukang masak. Bukan konsep montir, bukan, ini konsep ulama dan intelektual muslim, para ahli. Jangan seenaknya aja gitu memfatwakan bank syariah tidak syariah, sarwa wae. Jangan hati-hati itu bicara. Bank syariah itu produk ulama, majma fikih. Bank syariah pertama secara internasional apa? Islamic Development Bank di Jeddah. Itulah bank Islam pertama menjadi model, akhirnya direspon oleh negara-negara OKI termasuk Indonesia, direspon oleh ISMI dan MUI, lahirlah Bank Muamalat Indonesia. Pertanyaan yang kedua, Ustadz bagaimana hukumnya orang yang memperjuangkan dan melegalkan pernikahan yang beda agama? Ini memang alhamdulillah ya, Mahkamah Konstitusi kemarin sudah memberikan putusan bahwa pernikahan beda agama tetap tidak diizinkan oleh hukum positif di Indonesia. Hukum Islam dan hukum positif. Ya. Ustadz kalau laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab boleh nggak? Boleh. Di zaman Nabi dan Al-Quran masih mengizinkan kalian menikahi ahlul kitab, tapi dengan catatan perempuan ahlul kitab afifah. Apa tuh afifah? Perempuan ahlul kitab yang baik, yang soleh. Bukan perempuan ahlul kitab nu baraong, bukan. Yang baik, yang soleh. Dan kemungkinan dia bisa masuk Islam. Kenapa dilarang juga? Kan di dalam Al-Quran masih dilegalkan laki-laki beriman kepada ahlul kitab. Di zaman Umar bin Khattab, Umar memfatwakan lebih baik laki-laki muslim pun menikah dengan gadis muslim. Apa? Pendekatannya adalah maqasid syariah dan maslahat mafsadat. Tetap lebih baik membangun keluarga itu dengan seiman. Bayang ya, ayahnya ke masjid, ibunya ke wihara, ke gereja. Anaknya bingung, pilih yang mana.
Abi mah Jumat ke masjid, Minggu ke gereja. Gak bisa, akidah tidak bisa dibangun seperti itu. Bingung, tadi dalam Al-Quran orang musyrik itu Tuhannya banyak, jadi pusing. Aduh mana ini, makanya tidak boleh, kata Umar bin Khattab, lebih baik tetaplah pemuda juga nikah sama pemudi. Dah, lalu di kita menjadi hukum positif. Kemarin ada gugatan, MK itu kan tempat mengadu kalau ada warga negara merasa terdolimi oleh undang-undang. Dan faktanya memang Ustadz ada, walaupun dilarang kan tetap yang namanya cinta nggak bisa dilarang. Nah, saya ketahui, saya cek kenapa orang memperjuangkan nikah beda agama karena alasannya cinta. Cinta itu hak asasi. Agama jangan ikut-ikutan. Tapi ini sudah ijma. Teman-teman tahu ijma? Quran, sunnah, ijma. Ijma itu sumber hukum yang ketiga sama dengan nas Quran. Bahkan para ulama mengatakan kalau orang melawan ijma itu kufur. Hati-hati. Melawan ijma itu kufur. Itu untuk yang kedua ya. Jadi bagaimana orang yang suka memperjuangkan itu, dia memperjuangkan kebatilan, kemungkaran. Ya. Jadi kepada teman-teman yang memperjuangkan kehalalan nikah beda agama, berhentilah. Anda melawan hukum Allah, melawan ijma. Pertanyaan yang ketiga, Ustadz, pembagian tauhid itu ada kepada rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Ada yang mengatakan konsep pembagian ini adalah konsep bid'ah buatan Ibnu Taimiyah. Mohon penjelasannya, ini memang tentang pembagian tauhid kepada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat itu memang hasil ijtihad. Seperti begini, apakah hukum kepada 5 wajib, sunnah, makruh, haram, mubah itu dari Nabi enggak? Enggak. Itu hasil dari konsep para fuqaha ahkamul khamsah. Bahkan kalau mazhab Hanafi hukumnya bukan 5, 6 karena ada haram itu bagi-bagi. Kalau jumhur kan 5. Itu konsep ilmu, termasuk dalam ilmu tauhid. Tauhid dibagi 3, ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Itu sebuah ijtihad. Dasarnya apa? Pertama nas Al-Quran, mafhumun nusus. Ulama memahami nas. Jangan jauh-jauh lah surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu tauhid rububiyah. Ya. Kalau tauhid uluhiyah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tauhid asma wa sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu sederhana. Surat Anas lah, kaji aja surat Anas, itu sudah memaknai ada tauhid rububiyah. Tauhid. Coba surat Anas aja. Asma dan sifat juga ada di situ. Itu namanya istiqra. Dalam usul fikih, salah satu metode menemukan hukumnya namanya istiqra. Apa itu istiqra? Mengumpulkan dalil-dalil lalu maknanya itu diperes menjadi satu kesimpulan. Haramnya riba itu tidak satu dalil, tetapi banyak dalil. Pertama, ancaman Allah, ya. Yang kedua, praktek larangan dalam hadis Nabi. Jadi kita memahami haramnya riba, baik riba nasi'ah, riba fadl, bukan satu dalil tapi kolektivitas dalil. Itu namanya istiqomah maknawi. Nah, kalau ada ulama membagi tauhid kepada 3 itu adalah hasil ijtihad. Kenapa Ustadz ada yang mengatakan bid'ah? Ada, itu kelompok dari Asy'ari. Ya. Kelompok dari Asy'ari, Maturidi, bahwa ini adalah konsep Wahabi. Nah, ini perlu diingat juga, pembagian 3 tauhid ini karena memang berdampak kepada takfiri. Nah, itu masalahnya. Jadi yang dituduh orang-orang Wahabi ini dengan konsep 3 teologi tauhid ini akan melahirkan takfiri. Mudah mengkafirkan orang Islam. Orang Islam misalkan tawasul ke kuburan, orang soleh ke wali, itu musyrik, kafir. Nah, itu masalahnya. Itu gara-gara konsep 3 tauhid ini. Nah, hati-hati, ini menurut saya hal yang lain gitu ya. Termasuk kalau fair juga kelompok Asy'ari membagi sifat Allah kepada 20, apa dalilnya? Itu juga ijtihad. Bahkan dalam hadis mah asma Allah itu ada 99, bahkan lebih. Tidak terbatas.
Asmaul Husna mah tidak terbatas. Sifat Allah tidak terbatas. Kenapa itu jadi 20? Nah, itu ijtihad. Berdasarkan ulama Asy'ariyah bahwa sifat Allah itu kalau diperas ya 20, wujud qidam baqo. Apa itu bid'ah? Nah, itu enggak, itu konsep ilmu. Jadi jangan sering di konten-konten YouTube Ustadz saling menuduh mengkapikan gara-gara konsep ini. Kalau orang membagi tauhid kepada 3 Agnes atau Wahabi, kan gitu ujung-ujungnya. Padahal Ibnu Taimiyah itu bukan Wahabi. Coba duluan mana Ibnu Taimiyah dengan Muhammad Abdul Wahab? Ya duluan Ibnu Taimiyah. Kenapa disebut Wahabi? Ibnu Qayyim juga muridnya mengakui ada 3 konsep ini. Tapi teman-teman salafi juga jangan sampai menuduh yang meyakini sifat 20 itu juga bid'ah. Itu terpengaruh oleh Mu'tazilah, Aqlani. Nah, nggak bisa begitu. Wujud qidam baqo dan seterusnya sifat 20 itu juga itu sebuah istiqra juga, isiat juga. Dan bisa dipandang benar karena ada dalilnya. Itu adalah untuk memudahkan orang-orang awam. Sekali lagi, ilmu tauhid dibagi-bagi, hukum taklifi, ada hukum wad'i dibagi-bagi. Itu untuk memudahkan. Itu adalah wilayah ilmu. Jangan saling mengklaim dan mengkafirkan urusan ilmu. Argumentasinya aja dilihat gitu ya. Yang ada 5 pertanyaan ya. Yang keempat nih, Ustadz, bagaimana ukuran atau batasan mengambil keuntungan laba ketika dagang, ketika jual beli? Ini ya. Ini ada kaidah. Mudah-mudahan kaidah ini mudah dipahami. Al aslu fil irtibah al khuriyah wal masruyah. Itu kaidah. Kaidah fikih itu istiqra juga, kesimpulan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Biar memudahkan para ulama bikin kaidah fikih. Nah, kaidah fikihnya ini tadi al aslu fil irtibahi, pada dasarnya mengambil untung. Anda dagang apa sih? Dagang makanan, dagang apa? Dagang alat kesehatan, jualan cai gitu ya. Untungnya al irtibah, bebas. Mana? Adu harga. Ya, silahkan. Ustadz, kenapa di sini mah 5.000 tapi di bandara 15.000? Ya nggak apa-apa. Jangan ke bandara atau Melina. Keluar ayo murah mah, gitu ya. Karena teori marketing itu tempat menentukan harga. Coca-Cola di warung tetangga 3.000, tapi di bandara 10.000. Ya jangan beli di Coca-Cola di bandara, makel. Di warung tetangga beli kantongan, bikin murah. Itu tidak dilarang. Al aslu fil irtibah al khuriyah. Pada dasarnya orang mengambil untung itu bebas, silahkan. Tergantung kesepakatan, negosiasi. Wal masru'iyah, tapi juga dalam syariah diakui ada harga yang masru'iyah berdasarkan tarif pemerintah. Bahkan para imam mazhab memberikan batasan. Kalau yang Anda jual itu kebutuhan pokok, maka harus sesuai harga pasar dan berdasarkan tarif pemerintah. Makanya dulu zaman Soeharto sampai sekarang ada sidak. Harga cabai, harga bawang, kita tahu problem ibu-ibu mah cabai, bawang, apalagi cengek, itu harus sesuai, kadang-kadang seenaknya aja. Apalagi bensin, itu berdasarkan tarif pemerintah. Termasuk ujroh, jasa, perguruan tinggi, kok harganya segini gitu ya, masru'iyah, berdasarkan tarif kebijakan pemerintah. Jadi sebenarnya tidak boleh ada intervensi harga sebenarnya, kecuali memang ada alasan yang kuat. Karena Rasulullah pernah dulu ketika melambung tinggi di Madinah datang, ya Rasulullah, engkau sebagai pemimpin tolong dong intervensi harga, terus enggak. Saya tidak mau menzalimi. Selama kenaikan harga itu adalah alamiah, tidak ada pemain, alamiah, tidak ada al-ikhtikar, tidak ada yang memonopoli, tidak ada yang menipu, tidak ada yang menimbun, silahkan. Bebas. Saya tidak bisa menurunkan harga. Allah lah yang menaikkan dan menurunkan harga. Jadi sebenarnya Islam itu sangat berpihak kepada mekanisme pasar. Jadi tidak boleh pemerintah intervensi ini sekian, nggak bisa. Itu mangga aja, alami. Kecuali tadi itu produk-produk kebutuhan masyarakat yang mendesak. Misalkan tadi bensin, beras, bisa jadi pemerintah intervensi karena itu kebutuhan pokok. Bahkan kata para ulama,
Kalau Anda menjual kebutuhan pokok, untungnya tidak boleh melebihi 30%. Termasuk air minum nih, jangan lebih dari 30%. Kecuali air minum yang ada di kafe, di hotel. Itu beda lagi. Tapi pada dasarnya selama itu kebutuhan pokok, itu tidak boleh lebih dari 30%. Etikanya begitu sebenarnya. Tapi Ustaz aneh ya, beli mie ayam beda, ya itu mah mungkin beda menu. Tong protes ke tukang mie ayam, kasihan atuh. Kalau tukang mie ayam diintervensi, semua mie ayam yang di Kota Bandung harus yang 15.000. Wah, itu terame. Toppingnya sedikit nanti. Itu dibebaskan mana? Tergantung selera, kesepakatan. Yang terakhir, Ustaz, bagaimana hukumnya upah dari hasil gambar atau fotografi? Nah ini mungkin banyak yang ini ya, yang mengharamkan gambar. Ini ikhtilaf ini ya. Ada para ulama yang memang tidak pandang bulu lah. Setiap gambar, foto makhluk yang bernyawa itu haram. Sampai saking haramnya, foto ulama pun nggak boleh. Saking haramnya. Kenapa ada penafsiran yang tegas keras seperti itu? Karena tekstual sebetulnya, tidak melihat ilat. Sebenarnya gambar, foto yang bernyawa, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, itu boleh selama tidak ada unsur syirik, kultus, dan kemungkaran, itu saja. Jadi tukang foto, tukang gambar silahkan aja, Anda cari upah dari hasil gambarnya gitu ya, animasi dan sebagainya. Yang penting tidak ada unsur pelanggaran syariat, tidak unsur syirik di situ, tidak unsur cabul, pornografi, porno aksi, gitu ya. Pokoknya yang melanggar aja. Termasuk jasa prawedding bagaimana? Silahkan foto-foto, yang penting di situ tidak boleh ikhtilat, tidak boleh, yang penting sudah sah. Nah yang kebanyakan foto prawedding itu belum akad, sudah pegangan, itu masalahnya. Kalau bisa fotonya jangan pegangan. Jadi orang yang punya upah dari gambar, dari foto itu boleh. Selama tadi terbebas dari syirik dan kemungkaran. Kenapa tuh banyak hadis yang mengharamkan? Memang ada hadis yang mengharamkan, ya. Tapi itu dilalahnya dulu orang yang menggambar itu identik dengan kemusyrikan dan kepengkultusan. Dulu ziarah kubur itu diharamkan karena ziarah kubur itu identik dengan kemusyrikan, haram. Ketika iman sudah kuat, umat Islam sudah menerima ajaran Islam, maka kata Rasulullah, silahkan kalian ziarah kubur. Tapi satu tujuannya ya, mendoakan orang yang meninggal, bukan meminta doa, mendoakan kepada kuburan. Itu yang pertama. Yang kedua, litazkiratil maut. Anda ziarah kubur itu untuk mengingat bahwa kita pun akan seperti mereka, akan ke alam barzah. Itu saja. Tidak boleh ada unsur syirik di situ, kultus dan sebagainya. Jadi bagi para yang senang dianimasi gambar, ya jaga itu saja. Ya, larangan-larangannya. Itu saja 5 pertanyaan ya para jamaah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan khusus perkara muamalah, silahkan menghubungi tim Shu'abul Iman. Dan saya mengajak teman-teman kajian Shu'abul Iman ini base campnya di Masjid An-Nur PT Inti setelah sholat Isya berjamaah. Insyaallah tiap Sabtu ke Sabtu dan Sabtu ke Jumat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.